Surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini kalimat kunci, banyak kayak kunci ya, Pak. Kalau seorang sudah memahami kalimat ini, hidup dia mudah sekali di dunia ini, Pak. Mangga dah udah dalam dunia. Kenapa? Ini namanya jumlah kasar maksur namanya. Sama seperti la ilaha illallah. Hana yang jaga lun, hana yang pepulih lun, hana yang pesakit lun, hana yang jauh rezeki ke lun, hana yang ten rezeki lun kecuali Allah. Wa ma min dabbah. Tidak ada binatang-binatang, tidak ada tumbuhan-tumbuhan, tidak ada makhluk yang ada di dunia ini kata Allah, illa 'alallahi rizquha. Kecuali rezekinya memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita memasuki judul baru dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi yang sudah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj. Jadi judulnya Babul Qanaah wal Afafi. Kemudian wa dhammi su'al min ghairi darurah. Ini ada 3 pembahasan. Yang pertama babul qanaah. Qanaah itu apa? Jadi di dalam kitab tasawuf itu, qanaah itu ar-ridha bima a'tallah. Jadi dia menikmati, ridha itu menikmati. Menikmati setiap yang diberikan oleh Allah. Gejuk warna nikmat bagaian, Pak. Gejuk lebih bacut nikmat cik. Angkanya qanaah. Maka Imam As-Suyuti mengatakan di dalam kitab beliau, ridha itu apa? Qanaah itu apa? Qanaah itu ar-ridha bima dunal kifayah. Beliau cukupnya 100. Tetapi apa? Di bawah 100 yang karidha kayaknya. Yang qanaah nanti, Pak. Menerima apa adanya. Jadi bukan berarti ketika kita suguhkan ni dah legau, Pak. Kek dah legau. Buruk dah legau. Berarti itu nak ada qanaah. Ada juga pendapat lain mengatakan yang dikatakan qanaah itu al-wuqufu anil kifayah. Sebelum cukup dia sudah berhenti. Ya, itu namanya qanaah. Wal afaf. Afaf itu apa? Afaf itu al-kafu ala raghbah. Menahan diri untuk berbuat sesuatu hal mimma la yaliqu bihi qaulan au fi'lan. Jadi afaf itu kalau dalam bahasa kita menjaga kehormatan. Maka menjaga kehormatan bagaimana? Jagalah mulut dan jagalah tingkah laku supaya tidak melakukan hal-hal yang tercela. Itu afaf namanya. Makanya orang yang menjaga diri supaya tidak terjerumus ke dalam maksiat, dia sudah menjaga afaf. Menjaga mulutnya juga afaf. Jadi artinya menjaga diri dari suatu hal yang tercela. Kemudian yang ketiga wa dhammi su'al. Meminta-minta. Nanti Rasulullah mengizinkan yang dibolehkan meminta-minta itu tiga hal.
Selain 3 hal itu kata Rasulullah, haram kamu minta-minta. Dan haram kamu makan hasil dari minta-minta itu. Kecuali 3 hal, itu boleh. Sekarang kita memasuki sebelum masuk ke dalam hadis yang pertama. Ini keunikan hadis Riyadhus Shalihin yang sudah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj. Jadi beliau mengangkat Al-Quran. Jadi kita ambil satu ayat saja dulu. Surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini kalimat kunci, banyak kayak kunci ya, Pak. Kalau seorang sudah memahami kalimat ini, hidup dia mudah sekali di dunia ini, Pak. Mangga dah udah dalam dunia. Kenapa? Ini namanya jumlah kasar maksur namanya. Sama seperti la ilaha illallah. Hana yang jaga lun, hana yang pepulih lun, hana yang pesakit lun, hana yang jo rezeki ke lun, hana yang ten rezeki lun kecuali Allah. Ini namanya jumlah kasar maksur. Maka seorang tidak akan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Saya tidak akan takut la ilaha illallah kecuali kepada Allah. Ipecat dari jabatan hanaya alun. Ya, nampak. Pemberi rezeki adalah Allah. Ar-Razzaqu Allah. Ya, ini begitu juga. Wa ma min dabbah, ini mana filil jinsi. Sama seperti la ilaha illallah. Itu la nafilil jinsi. Menafikan semua jenis-jenis selain Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu juga. Wa ma min dabbah. Tidak ada binatang-binatang, tidak ada tumbuhan-tumbuhan, tidak ada makhluk yang ada di dunia ini kata Allah, illa 'alallahi rizquha. Kecuali rezekinya memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa kekurangan. Gejuk, nitha lagau. Nitha lagau, hansip lagau, ya, kek tha lagau, bro tha lagau. Jadi jangan ada seperti itu. Ini nanti kita lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana motivasi untuk bisa qanaah dan afaf dan termotivasi untuk tidak menjadi peminta-minta. Ja'lim lakalim. Hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dari Abi Hurairah, hadis ini muttafaqun alaihi. Laisal ghina an kathrati al-arat. Kaya itu bukan banyak harta. Seseorang yang banyak harta belum tentu dia kaya. Kenapa demikian? Kekayaan itu bisa mengazab diri dia dan mengazab jiwanya. Bagaimana mau kaya kalau jiwanya terazab? Bagaimana dia mau kaya kalau hatinya selalu gundah? Tiba orang kaya gundah tutah. Berarti hana kaya Pak. Harta banyak baru bangun tidur susah. Maka Rasulullah mengatakan, laisal ghina an kasrati arat. Arat ini apa? Arat itu al-mal. Malnya harta. Maka orang kaya itu bukan kaya harta, kaya jabatan. Kan kaya aku pun kaya menyokaru nganu sabe. Karu ngelinto sabe. Karu ngainang sabe, ya Pak. Karu ngetetangga sabe, ku pun kayanya, Pak. Tidak membawa efek positif sama sekali bagi dia. Untuk apa? Bangun tidur orang kaya tapi tidak tenang jiwanya. Untuk apa? Tetapi kata Rasulullah, walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang dikatakan kaya itu adalah kaya jiwa. Maka termasuk jiwa qanaah, termasuk jiwa afaf, termasuk jiwa malu untuk minta-minta sama orang lain. Yang kenya orang kaya, Pak. Kaya jiwa. Untuk apa le harta tapi hana malai Pak Gop? Dia banyak harta tetapi apa tidak malu sama orang lain. Ico ada Gop, mendalimi Gop dan lain sebagainya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibuli oleh Yahudi, Nasrani dan orang musyrik. Mereka bersepakat mendudukkan Rasulullah dan mengatakan apa? Ya Muhammad, kamu punya apa? Kamu punya apa? Apakah kamu punya harta seperti Raja Sulaiman? Itu nabi kami itu.
Nabi Bani Israel. Pernah harta laganya? Nabi Muhammad diam saja. Apakah kamu punya kekuasaan kerajaan seperti Nabi Sulaiman? Apakah kamu bisa menundukkan angin sehingga bisa pergi kemana saja? Nabi Muhammad diam saja. Kemudian Nasrani mengatakan lagi, ya Muhammad, atamshi 'alal ma', kamu bisa berjalan di atas air seperti berjalannya Nabi Isa alaihissalam? Bisa enggak kamu? Akhirnya Nabi Muhammad diam saja, Pak. Gei mentau. Turunlah ayat Al-Qur'an. Alam nasrah laka sadrak. Pertanyaan alam nasrah itu maknanya khabari, bukan insya'i, Pak. Maknanya apa ya Muhammad? Saya berikan kepadamu lebih daripada itu ya Muhammad. Lebih daripada harta Nabi Sulaiman. Lebih daripada mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Lebih daripada Raja Bakhtansar. Itu raja paling kaya di dunia juga, tapi kafir, Pak. Lebih kaya dibandingkan dengan Numrud, salah seorang raja paling kaya di dunia tapi kafir. Apa itu? Alam nasrah laka sadra. Hatimu itu lapang ya Muhammad, itu kekayaan yang luar biasa. Mana hati lapang bu? Ridana dalam hati Rasul, sabar bina dalam hati Rasul, qanaah bina dalam hati Rasul, ya, Pak. Itulah kekayaan ya Muhammad, lebih daripada itu. Ya, Pak. Dan nama kamu warafa'na laka dzikrak. Nama kamu selalu bergandeng dengan nama saya, itu lebih luar biasa ya Muhammad. Maka jika katanya waktu kita baca tahiyat akhir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebelumnya ada juga, ya Allah berikan numu salawat ke Nabi dan ke kamu ji orang-orang beriman ya Allah. Ya Nabi. Dan melakai. Makanya nanti ketika disebutkan orang-orang beriman, paling enggak naik tamaulah katanya baca ya Mbak. Tak berdoa kepada Allah supaya masuk dalam kelompok-kelompok itu ya Allah, yang Engkau berkahi, Engkau berikan petunjuk, Engkau berikan hidayah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini muttafaqun alaihi. Sekarang kita lanjut hadis yang kedua. Wa an Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi dari Abdullah bin Amru, qad aflaha man aslama. Beruntunglah bagi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Beruntunglah bagi orang-orang yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ji menyau geyu temayang baik protes-protes. Ya nembak. Jangan protes. Ketika salat jangan protes, salat terus. Ketika dilarang jangan protes, tinggalkan terus, Pak. Ya, tinggalkan terus. Itu sebuah kenikmatan bagi dia. Ini namanya qad aflaha man aslama. Beruntunglah bagi orang-orang yang melakukan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya baik protes-protes, baik danyang-danyang. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hana getanyang, ini waktunya sampai berapa jam ini perjalanan? Kan jauh sekali, Pak. 1485 km. Jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad menyokipikir nyo onta lebih ji olam si bulan dua, ini panjara le. Ya nampak. Tetapi yang dinaiki oleh Rasulullah bukan onta tapi bighal, dunal bighal. Jadi di atas kuda, di bawah kuda, di atas unta, di bawah kuda, di atas keledai. Itu bighal namanya. Ya, bighal. Makanya dulu kalau orang dulu akan menolak. Hana mungkin nih, Pak. Tetapi dengan perkembangan teknologi itu tidak akan mungkin ditolak lagi. Kenapa? Perjalanan cahaya 300.000 km per detik. Dalam satu detik cahaya sudah sampai ke 300.000 km. Lebih yang tembus ya, Pak. Kan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa mentang tembus dok gede, Pak. Bisa tembus sampai Rusia gede, Pak. Ya. Masjidil Haram yang di Mekah, Masjidil Aqsa Palestina, lewat gede Azerbaijan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Rusia gede, Pak. Yang menyot dalam ini cahaya, dalam hitungan detik sudah sampai ke Rusia, Pak. Ini perkembangan teknologi. Makanya dulu kenapa Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib nyol hedro Abu yo hanai petih, Pak. Hanai petih perjalanan Rasulullah hanai petih. Kenapa? Ya, Pak. Secara logika. Kita jangan main logika, Pak.
Kita mainnya apa? Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu manusia tidak terdeteksi. Makanya nanti lama-lama baru dia laganya. Makanya beriman kepada Allah itu dengan hati, tidak bisa dengan otak. Karena ada satu hal yang kita pikirkan dengan otak, tidak bisa diterima oleh otak. Karena keterbatasan akal manusia. Ya. Kita lanjut. Ini makna qad aflaha man aslama. Yang penting percaya mantap. Asal kena dalam Al-Quran percaya, Mbak. Ya. Ini beruntung orang seperti ini. Satu. Orang yang beruntung kedua, waruziqa kafafan. Diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbang diberikan rezeki yang cukup. Sebenarnya begini kata Rasulullah. Manusia itu sebenarnya dalam hari-harinya kebutuhannya apa? Perut sebenarnya, Mbak. Perut, Mbak, perut. Kebutuhan dia perut. Dia mencari harta yang banyak. Dia mehutnya, mandu mehut. Tetapi sebenarnya kata Rasulullah, dia ingin memenuhi perutnya saja. Perutnya kecil kata Rasulullah. Orang kaya perut sama dengan orang kecil. Raja sama perut dengan budak. Sama mandum perut. Hana tu olon raja perut na dua boh. Na perut serap. Lagi tanya, olon na rumah, na hotel, na nyo, na je. Ciptaan Allah mandum sama apa? Lon na perut apa? Perut lon dua boh karena lo orang kaya. Lo orang kecil perut lon kau ber perut lon bakal lo orang kecil. Hana mandum sama apa? Makanya Rasulullah mengatakan, ketika seseorang mencari harta yang banyak, padahal yang dia pikirkan sebenarnya perutnya saja. Ketika cerita ini tambang saya, ini hotel saya, itu punya saya. Wate kacoro, maka kau kade. Hana ya apa joh muhian pak. Hana ya apa joh tanah. Yang tanah lo ya apa joh tanah lebo. Hana apa joh tanah. Yang dia minta perut. Orang kata minanci. Walaupun dia ngomong begini, ngomong begitu, kade lo perut. Baju ji pak. Nyan pak. Raja binanci, budak binanci. Ya hana orang duk kedai kopi pun. Orang katin JI sebuah gelas ji. Orang kaya sebuah gelas ji. Sama mandu. Hana orang kaya, lo orang kaya sebuah hemben me kopi. Hana detak sebuah gelas mbak. Sama mandu. Ya ne mbak. Ini yang kedua. Artinya beruntunglah orang-orang yang diberikan rezeki yang cukup oleh Allah. Maka nanti akan kita lihat bagaimana maksud rezeki yang cukup. Karena sebagian orang sudah ada mobil karena dua boh. Hansip lah, kalau hansip. Pakai mentang dua boh. Watai karena motor limang boh. Hansip ci, pakai. Hey jet, pesawat jet hana lom. Orang lain lah pesawat jet, lo hana lom. Ya, Pak. Ketika ada pesawat jet, hansip ci, pakai. Hai pulau pribadi hana lom. Ya, Pak. Lo menjak belau laut, ya, Pak. Lautnya belau, ya, Pak. Nak tolong bagus si ya, Pak. Ya belau laut. Laut belau, ya, Pak. Yang dia tiada, langai-langai belau ci, ya, Pak. Jadi makanya hantar saya enggak pernah cukup ni apa. Selalu ingin beli. Ya, Pak. Nanti akan kita lihat. Yang cukup itu bagaimana maksudnya, Pak? Ya. Ini sekarang kita lihat yang ketiga dulu. Wa qana'ahu Allahu bima atahu. Dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat qanaah dalam hatinya, Pak. Maka jika kita nyata melakai Pak Allah sebab, ya Allah beridu sifat qanaah dalam hati lun. Lagi katanya ada melakai beriduk semayangnya dalam hati lon. Hati beriduk pun bermangat lon semayang ya Allah. Bermangat lon nasifut qanaah dalam hati ya Allah. Bernasifut sabar dalam hati. Bernasifut qanaah dalam hati. Sebenarnya mudah sekali. Jadi kata Imam Ghazali, konsep beliau, ada satu kunci kata beliau, dengan menghilangkan satu penyakit hati ini, penyakit lain akan hilang. Untuk apa fungsinya? Fungsinya, ketika penyakit ini hilang, maka sifat qanaah mangat itamong dalam hati. Sifat sabar mangat itamong dalam hati. Sifat tawaduk mangat itamong dalam hati. Tetapi kalau masih ada penyakit hati, tak bisa dia hidup, hanya tinggalkan. Sifat sabar hanya tinggalkan. Maka enggak ada sifat sabar sama orang dengki. Hana sifat sabar. Hana sifat qanaah ba orang dengki. Ba orang takabur. Ba orang ria hana. Maka salah satu penyakit hati itu kan hasad, itu dengki, takabur, sum'ah, ria, dan lain sebagainya. Susah melihat orang senang, yang penyakit sih, Pak. Senang melihat orang susah. Waktu kata terima berita, si pulang kai pecat, alhamdulillah, alhamdulillah. Si pulang kecelakaan, bancu je motor, ya nama, bahana saingan li, ya nama, saingan li. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maka satu penyakit itu apa? Ya, nampak. Maka kata Imam Al-Ghazali, hilangkanlah dengki. Dengki dalam hati, maka penyakit lain akan hilang semua. Maka menyona tidak orang takabur na ganyan. Sumaah na ganyan, keung kegop na, mandum na apa. Mejak pegadah takabur, nya penyakit lain medang na. Mau hilangkan penyakit lagi, penyakit hati, lun hana riale dalam ibadah. Tapi hasad mentang na. Maka bagaimana caranya? Sumber penyakit itu adalah dengki. Pegadah dengki, penyakit lain gadah gerau. Ya, nampak. Lagi orang memang. Bagaimana cara pegadah memang danya? Ya, rupanya memang ke gara-gara sakit ulai, gara-gara sakit mah. Hilangkan penyakit mah dulu, maka penyakit lain akan hilang. Tapi menyot tajib ubat sakit ulai. Hana boleh sakit ulai. Kenapa? Sumbernya mah. Ya, nya bi najis. Maka kalau sudah kosong, mintalah kepada Allah. Ya Allah, pelazim lon dengan sifat qanaah. Pelazim lon dengan sifat sabar. Pelazim lon dengan sifat tawadhu, ne pegadah lon tipe dengki ya Allah dan lain sebagainya. Maka akan hidup ni. Tetapi menyo dengki mentengna, dengki kegok mentengnya, hana apa hidup kanaah, hana apa hidup kanaah. Hana apa hidup tawadhu. Ya. Makanya di sini kalimat ini disebutkan wa qanna'ahullahu. Itu ada tasdid. Maknanya apa? Diberikan sifat kanaah kepada orang itu. Jadi bukan muncul sendiri kanaah. Tapi dah melakai Allah. Supaya je urang kanaah. Sekarang kita lihat hadis selanjutnya. Ya, ini yang harta membawa manfaat. Ya. Ada juga harta membawa mudarat. Hadis ini dari Hakim bin Hazam radhiyallahu anhu qala. Ini beliau sendiri yang meriwayatkan hadis ini. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mas'alah. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Pada suatu hari saya meminta ke Rasulullah. Ini kata Hakim tadi. Ya Rasulullah, nyan becu peng. Dia minta duit. Diberikan oleh Rasulullah. Kemudian thumma sa'altuhu fa'atani. Yang kedua kali dia minta lagi, ya Rasulullah. Gejoklah oleh Rasulullah SAW. Hakim hana kepikir, oh Rasulullah gejok silam. Kita kan biasanya dah peng. Tengok dalam kereta apa? Hai kali baru belum lagi lam. Tapi yang kedua kali diberikan lagi oleh Rasulullah. Yang ketiga kali hokanya. Summa sa'altuhu fa'atani. Saya minta lagi ketiga kali, diberikan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala. Apa sabda Rasulullah? Ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala khadirun hulwun. Kamu tahu enggak harta ini? Harta ini nikmat sekali wahai Hakim. Khudrunnya artinya apa? Khudrun hijau. Mana hijau apa? Nikmat memang. Nikmat. Wa hulwun, hulwun itu manis. Jadi maknanya harta itu kenikmatan yang luar biasa wahai Hakim. Ya. Faman akhadahu. Barang siapa yang mendapatkan harta itu, dia mengambil harta itu bisa khawati nafsin, dengan hati yang bersih. Ya, nampak. Jadi cok harta dengan hati yang bersih, burikalahu fihi. Maka harta itu akan memberikan keberkahan bagi dia. Ini dengan syarat kata Rasulullah. Barang siapa dia bekerja, melakukan sesuatu, geterima gaji genyan, bisa fi qalbi, dengan hati yang bersih. Maka harta itu akan memberikan berkah-berkah bagi dia. Kan tak termenak. Nyo patut tak termena alam bah. Alah ni tak lego. Pekan lagi nyo. Maka keberkahan tidak pernah ada. Makanya seseorang itu man akhadahu bisa khawati nafsihi. Barang siapa yang mengambil harta itu dengan hati yang bersih, burika lahu fihi, maka dia akan diberikan keberkahan oleh Allah. Satu. Sekarang yang kedua. Wa man akhadahu bi israfi nafsin. Barang siapa yang mengambil harta itu bi israfi nafsin, dia dengan kebanggaan, dengan kemuliaan. Oh kayu tak lun ya nampak. Kamu temui harta, temui jabatan, temui peng ya, dengan bangga dia. Jadi bukan safiul qalbi tadi, dengan bangga. Nyo menyohana peng hana hartanya hanya jude lu ya, nyo karena lebih lenyo alhamdulillah ya. Saya nak lebih banyak diberikan oleh Allah. Tapi apa sabda Rasulullah SAW? Lam yubarak lahu fihi. Dia tidak pernah diberikan keberkahan
pada harta tersebut. Maka jipo yang nak terima oleh juga hati-hati yang Pak Safiul Qalbi, dengan Safiul Qalbi, maka insya Allah akan diberikan keberkahan. Berkah itu apa? Harta sedikit tapi cukup, yang berkah Pak. Berkah waktu apa? Waktunya sedikit tapi manfaatnya banyak. Nyo kawate 20 pujung tapi tidak ada keberkahan. Tutah kalian Pak. Gejakkan tu tang-tang hantik wate Pak. Dapakat tajak pengajian, tajak masjid, malum tutah dah hantik wate Pak. Sibuk sekali saya Pak. Sibuk kalian. Wate sama lagi kau nak sibuk Pak. Wate sama lagi kau. Maknanya apa? Keberkahan waktu tidak diberikan oleh Allah kepada dia. Wate sama 20 pujung. Ini orang seperti ini. Kalau waktunya ditambah menjadi 30 jam, tetap seperti itu juga dia Pak. Tetap lagi nyanci. Karena kagak jauh penyakit oleh Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha wa dunya akbaru hammihi." Barang siapa yang baru bangun tidur, yang bagi bedah ya. Wa dunya akbaru hammihi. Lah mulai dunia saja ada fikir. Nyo pakai ba minta labarnya, labar minta bang. Anak fikir temayang Pak. Nyo pakai bancara oronyo bermedeme pengle. Pakai bancara berjet tak mengegak. Kiban cara bermenang tender. Kiban cara bermenang proyek. Kiban cara kedai berbagah-bagah dah bukanya lah ulai dipikirnya Pak. Barang siapa yang ada itu, kata Rasulullah, dalam benak dia, baru bangun tidur, itu yang dia pikir, maka akan diberikan 3 penyakit, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, alhamdulillah yang kati. Dia selalu gundah dalam hidupnya. Bang kebedah gundah, tutah. Gejak kerja tutah. Lang kedai pi tutah. Padahal peng kala, tapi mentang tinggal utang long kiba, nyolong kiba. Tipulan hanai bayu kena, hanai bayu utang lam, tipulan bina lam, tutah kan Pak. Kenapa susah? Dalam kepala dia dunia saja. Dunia saja. Kemudian apa? Al-fakru. Fakru itu masih kurang. Harta kana tapi mentang kurang. Gemiti along. Padahal kana harta ya Pak. Jadi dia dari mana ketenangan jiwa itu, di mana dia Pak? Kan enggak ada Pak. Laulai mita aja. Kemudian al-amalu. Di kepala dia apa? Karena duit sudah banyak. Di kepala dia terfikir ente pedang proyek 2050 karena proyek ini. Di Kalimantan pegatnya, kalau dia pegatnya, Sulawesi pegatnya, di Acehnya pegatnya. Nya laulai ya Pak. Segolom tahun 2050 kan meninggal ya Pak. Kan kemah ya Pak. Segolom tahun 2050 kan kemah ya Pak. Nya laulai nanti progres 5 tahun ke depan begini-begini ya Pak. Hana ke progres dengan progres mati, hana ke progres. Nya menyo mati lo pun progres lo, hana ke progres ya. Yang ke progres pun nyo pergi bancara bermanga udip. Nyo tu 5 tahun tu lebih kenyo, nya ke fikir ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba. Ini sama seperti orang makan tapi enggak pernah kenyang-kenyang. Nyan, Pak. Kamu deme kanya harta, hansep ji, Pak. Mitalo, kamu deme hansep ji. Orang makan tapi enggak pernah kenyang. Nyan, Pak. Artinya apa? Tidak ada berkah. Tapi ada orang makan sedikit tapi berkah, kenyang nih, Pak. Keberkahan. Kita kan sudah pernah cerita. Muridnya Imam Asy-Syafi'i mendatangi Imam Syafi'i. Kenapa? Karena gajinya sedikit. Gaji wana. Gaji murid Imam Syafi'i 5 dirham. Pada suatu hari muridnya mendatangi Imam Syafi'i dengan maksud ingin minta tambahan. Wahai tuan guru, gaji saya 5 dirham. Hansib tuan guru. Maksud dia apa? Dia menangis di depan Imam Syafi'i supaya hansib, nyocok tamah, cok tamah. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Sebenarnya apa yang membuat kita enggak pernah cukup? Pakang kurang tapi. Ya. Padahal gaji awal dunau. Nyo kai lang tapi kurang cit. Ya, Pak. Maka Imam Syafi'i memberikan solusi kepada pemuda ini. Wahai pemuda, gajimu berapa? 5 dirham. Enggak cukup kata muridnya. Sekarang begini. Kembalikan 1 dirham kepada tuanmu. Kamu cocoknya gaji kamu 4 dirham. Pemuda ini merasa heran. Kah hansip 5 dirham, ya kurang 3 dirham. Wahai tuan guru, lebih tidak cukup ya tuan guru. Kamu dengar saya dulu. Sekarang ambil 1 dirham ini kasih kepada tuanmu. Katakan kepada tuanmu, saya tidak cocok gaji 5 dirham. Gaji saya cocoknya 4 dirham. Dengan terpaksa dia pergi ke pimpinannya. Ya, ini saya enggak cukup. Gaji saya sudah lebih gaji. Setelah sebulan selanjutnya, dia mendatangi lagi Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, 4 dirham gaji saya sekarang, sudah lebih tidak cukup lagi. Saya punya anak, punya istri dan lain sebagainya. Hansip per dirham. Apa kata Imam Syafi'i?
Ambil 1 dirham lagi, kasih kepada tuanmu. Katakan kepada tuanmu, gaji saya cocoknya 3 dirham saja. Nggak cocok 4 dirham. Pemuda ini makin pusing saja dia. Maka Imam Syafi'i lain tak solusinya. Bukan ditambah tapi dikurangi duit saya. Akhirnya apa? Gaji dia sudah 3 dirham. Rupanya bulan selanjutnya, nggak pernah mengeluh lagi dia. Setelah lama tidak ketemu dengan Imam Asy-Syafi'i, pemuda ini ketika ketemu dicium tangan Imam Syafi'i. Terima kasih Tuan Guru. Tapi ada yang membuat saya heran. Kenapa 5 dirham tidak cukup? Kenapa saya 3 dirham hidup dengan anak saya, hidup dengan istri saya, kok cukup 3 dirham ini? Imam Syafi'i mengatakan, makanya kamu tidak mendengar saya. Kamu tahu enggak? Kenapa 5 dirham kamu itu tidak cukup? Karena ada uang haram di situ, kata Imam Syafi'i. Kamu makan uang haram sebanyak apapun duitmu, menyo kamu thilik peng haram, uang-uang kamu tidak berkah semuanya. Jangankan 5 dirham, 100 dirham gajimu tidak akan cukup. Kenapa? 2 dirham yang haram itu adalah uang orang lain. Makanya saya menghilangkan yang haram ini supaya kamu tinggal yang halal 3 dirham. Dengan 3 dirham itu hidupmu berkah. Ya, nembak. Keberkahan hidup. Zaman waktu mentang honor, gaji 7.500, save gaji 7.500 gaji, save gaji mah. Nyo ka lewat pe ASN, ka lewat pe PPTK. Yang gaji ka lebih, gaji ka juta. Nah yang jadi pimpinan lo hebat lo, gaji sudah 20 juta. Tadi 1.500.000, sekarang sudah 20 juta. Tapi nak pernah cukup ni, Pak. Han save gaji lo 20 juta. Tatanya yang padum yang save. Lo 10 juta save. Yang cari 10 juta, Pak. Tengok hijak lo. Han save 10 juta. Padum cik, ngetambah 5 juta tu. Pakan han save. Napeng harum di sana, Pak. Napeng kok yang harum. Makanya untuk mensiasatinya, yang pertama lihat dulu, kalau yang haram jangan ambil punya orang lain. 1. Yang kedua, bersedekahlah, Pak. Sedekah itu membersihkan harta katanya, Pak. Yang katanya ragu-ragu. Sang menurut lo hana apa yang haram di sini? Menurut katanya, ya, Pak. Maka bersedekahlah, berinfaklah, Pak. Kalau bisa bayar zakatlah, ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Paling enggak menyona pempeng terkejut, kau haju langsung 2,5%. Baik preh kita ni, Pak. Jeci ditonkan hanjunya. Boleh setahun tapi kan sudah duluan habis duit ni, Pak. Duluan habis duit. Ada dalam aplikasi zakat. Jadi di komputer itu ada aplikasi zakat namanya. Ketika ditanya, apakah saya wajib zakat? UEC lah, Pak. Berapa gaji saudara? Tabuh dia nan gaji lon 30 juta tabuh nama. Sudah atau 20 juta. Berapa pengeluaran saudara? Untuk rumah berapa? Oh, rumah kredit. Badum sekian-sekian. Untuk anak sekian, untuk mobil sekian. Ayi 20 juta kamin minus, Pak. Anda tidak wajib zakat ni, Pak. Menyo sabi-sabi binan hantan dapat duit peng dia, Pak. Maka sebelum kita potong ke yang lain, potong saja kita koh juga ke Pak. 20 juta, tak koh lagi. Cuma 200 ribu, padum 20 juta, 2,5%. 1 juta cuma 5.000 rupiah. 1 juta 25.000 rupiah. Ya. 1 juta 25.000 rupiah. 10 juta 250.000. 250.000 kita ambil kasih untuk orang lain. Untuk membersihkan harta kita. Yang menyoda pakai ke pulsa duno, ke nyoduno, kabeh, Pak. Akhirnya apa? Tak sempat kita berikan ini, Pak. Ya. Jadi koh leju, hana trip. Nah 1 juta koh leju. 1 juta wap 5.000 koh. 200 koh 5.000 rupiah. Ya, nih, Pak. Atau pasal yang celeng, Pak, 5.000. Orangnya tak kerja, mendeme 200 5.000 pasal, Pak. Tengok tak kerja 5.000 tak pasal. Untuk sebut nak kerja 5.000 tak pasal. Jika lewat titon itu lebih dari gaji kita nyawa, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, Pak. Artinya apa? Meminta-minta itu suatu perbuatan tercela. Tapi ada yang dibolehkan nanti oleh Rasulullah. Ada dibolehkan, Pak. Ada tiga orang yang dibolehkan untuk minta-minta. Atau langsung kita masuk ke situ yang tiga orang tadi. Yang 3 orang tadi, hadis ini dari Abi Bishrin Qabisah. Abi Bishrin Qabisah. Dan Rasulullah langsung berdialog dengan Qabisah ini, Pak. Apa kata Qabisah? Ya Rasul, tahammaltu hamalatan fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha. Saya mendamaikan 2 orang yang sedang ribut. Pemberi utang dan orang yang berhutang. Karu 2, Pak. Pakai bang karu.
Orang yang memberikan hutang kamu nunggih, kamu bayar hutang. Ibarat hanapeng, bayar hutang, kai meleha dua mbak. Kemudian kata Abi Qabisah, saya datang, saya melerai. Saya tanya berapa hutangnya? Sekian. Hana berpuluh bayar. Asal awak dompet ni meleha mbak. Loan bayar hutang. Asal bet ni meleha. Ge bayar tu hutang. Kah nai meleha lima. Ya ni mbak. Akhirnya Qabisah kan perlu duit juga. Beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kabeh peng lu ya Rasulullah. Lu pedamai di bulan. Mungkin sengaja ai melihai li kelun ni ya Allah. Sengaja ai melihai li kelun supaya saya selesaikan ya Allah. Yang tiga tu pun parang dia mutak tu mutak ju. Artinya apa? Qabisah ini sudah sering orang berkelahi di depan dia. Supaya apa? Diselesaikan. Akhirnya apa? Diselesaikan hutangnya. Mengejak dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya meminta kepada engkau ya, peng lu kabeh ya Rasulullah. Ki banjara ya Rasulullah. Habis lu pedamai kau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Faqala aqim. Kamu berdiri dulu di sini. Tunggu dulu kata Rasulullah. Hatta ta'tina sadaqah. Sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Nanti mungkin ada zakat ya Mbak. Untuk lunjuk. Nepreh mentang ile. Hati-hati. Fana'murah lakabiha. Nanti kami akan mengeluarkan sebagian zakat itu untuk kamu. Inilah yang namanya senif di dalam puasa Ramadan, orang yang berhutang. Ya, jadi kan berhutang bak kedai kopi kan ya, Mbak. Nyo sayang urang apa namanya? Urang ape mutang rukok, mutang nyo aji pergi catat hutang. Geja ada bapak kecil. Bapak kecil lon termasuk senif urang berhutang. Nah selesaikan hutang lo bapak kecil. Nya menyo lagi hana sote urang je ke kecil, Mbak. Tip-tip 20 Ramadan kana urang mebon, Mbak. Bapak kecil selesaikan hutang lo. Atau geja bak PKM. Nyo utang lun. Yang dalam senif wal gharimina 'alaiha, orang yang berhutang ya, nyo utang lun ya. Di dalam fikih yang dimaksud wal gharimin, orang yang menyelesaikan utang orang lain, dikhawatirkan orang lain itu bertengkar dengan orang lain. Ya nembak. Wal gharimin. Sehingga apa? Dia berhutang. Nya kami melihat fi ai melihat nganti be. Oh maki banjara tanya puhai, imu utang nai bayi-bayi. Boleh bersiat. Tapi dah jawab kedai. Ai pinjam peng dia. Kepui lah pergilah awak je. Ya. Kita ambil duit 1 juta, kita selesaikan masalah mereka. Ketika itu boleh kita datang ke nyam. Ai dengku imum. Lu kalau mau hutang untuk apa selesai masalah kau. Padu hutang 3 juta, ki banjara le. Hana pun tu baitul mal tanggung. Hana pun tu takut peng takut dijuk ke dron senif wal gharimina 'alaiha. Jadi bukan orang hutang, mungkin enggak tahu orang hutang. Gejak kena lo hutang, tapi hutang lo mau hutang ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah. Tsumma qala. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ya Qabisah, wahai Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadin salasah." Meminta-minta itu haram kata Rasulullah kecuali 3 orang. 3 orang ini boleh minta. Selain 3 orang haram minta, makanannya juga haram. Bayangkan saja kita sudah dapat minta-minta di rumah kita karena buah-buahan tak belum, Pak. Tajuk kana haramnya, Pak. Dapat jauh kedua haramnya, Pak. Kecuali 3 orang. Yang pertama rajulun tahammala hamalah. Seorang yang meminta-minta yang dibolehkan, orang yang menyelesaikan utang orang lain. Ya, Pak. Yang lagi bunuh. Itu boleh minta-minta. Dia boleh datang ke masjid, boleh datang ke Baitul Mal. Pakan belum selesai utang gop ni kakaru awak gara-garanya. Ya nembak. Dan masjid boleh juga memanggil orang tadi, Pak. Nyo hutang dron kai pun selesai lisi bulan, bukan berarti hutang dron aman kan ya, Pak. Ya. Nyo lon kalau pun selesai hutangnya, berarti dron tu nebayar ke kamu bacu-bacu. Ya. Modal seperti itu boleh juga. Atau masjid alah kakelah tak apa je heju. Tipulan panen napeng ni. Tapi kalau sudah dalam jumlah yang banyak, nya harus tahu ni. Tak pakai hitam di atas putih. Kamu sudah berhutang dengan ini. Jino dengan masjid kamu mengutang ini. Kenapa? Karena masjid sudah memberikan duit kepada orang yang meminjam duit untuk hutang kamu. Ya, nama. Ini yang dibolehkan yang pertama. Kemudian apa kata Rasulullah? Fahalat lahu mas'alah hatta yusibuha thumma yumsik. Boleh dia meminta-minta. Ijak kena ai pak kecil nak tolong pun nak peng-peng je pak kecil peng lebih. Bahkan lon kalau hutang bak gop untuk selesai hutang gop padum 3 juta. Yang na 500 ribu jut kakelah jut hana apa gejak lah mak masjid nyo pak kecil kalau ke bayar 500 ribu pernah pak masjid becut oh na 100 ribu jut cok laju jak lah mak urang lain. Maka Rasulullah mengatakan
ketika hutang itu sudah terselesaikan, thumma yumsik, jangan minta-minta lagi. Kapah 1 juta, Pak. Oh, kapah 1 juta. Nyampe laki-laki, ya, Pak. Laki-laki. Ya, sudah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa rajulun asabathu haijatun jaihatun. Seorang yang ditimpa musibah, rumah terbakar, atau ada yang dicuri dari rumahnya, atau terjadi bencana, ya, nampak terjadi bencana. Atau rumahnya hancur gara-gara tsunami, Pak. Gempa tsunami hancur rumah. Itu boleh minta-minta. Nyan Pak, pada laki, hai nak tolong makanan baju, ikan lun hanai baju tepu lah. Hai nak tolong pun nak kaya-kaya baju. Untuk apa? Untuk pegang rumah. Hai nak baju peng untuk apa ya? Belau semen, Pak. Itu dibolehkan kata Rasulullah. Ijtahan malu, hartanya sudah habis gara-gara gempa, gara-gara tsunami, gara-gara longsor, atau dicuri oleh orang lain. Fahallat lahu masalah. Halal dia memakan itu. Halal, Pak. Gemelakai hanya jauh beruh bacur. Halal ke bacur beruhnya. Kenapa? Dia dalam bencana. Hatta yusiba kawaman min aisin. Tak boleh minta lagi ketika rumahnya sudah berdiri. Dia sudah bisa hidup lagi seperti semula. Jangan minta-minta lagi. Nyampe lah keli. Ini yang kedua. Yang ketiga, au qala sadadun min aisin. Dia mengatakan apa? Hai lo urung gasin, dijawab katanya Pak, lo urung gasin. Tapi ada syaratnya kata Rasulullah. Ada orang mengatakan min sadad lo urung fakir, ada syaratnya. Apa syaratnya? Atau gini ya, sidadun min aisin. Orang susah dalam hidupnya. Contoh apa? Warajulun asabathu faqatun. Seorang yang ditimpa kefakiran. Boleh kata Rasulullah dengan syarat ada 3 saksi. Hatta yakula salasatun min zawil jiha. Sehingga datang 3 orang. Orang ini apa? Orang berakal, urang na ilme. Dia datang menjumpai orang memberikan zakat, jid nejuk lejunya urang gasinnya, nya urang fakir. Tapi 3 orang kata Rasulullah. Tidak cukup orang itu saja yang datang dengan sendiri. Lun gasin hat. Gimana gasin motor naik rumah, Pak. Lun urang gasin lun. Lemo cukup je lemo kanyan, Pak. Ya. Waktu datang yang pekan minta-minta, lon kan pegawai negeri lon. Hai lemau, hai bedalah lemau dengan pegawai negeri. Ya, Pak. Hai lampu je, hanya lampu, hai Pak, lampu. Nyolon penghasilan urau-urau hana. Yang 3 lemau 10 juta pula lemau, Pak. Getanya melemau tan, Pak. Lampu tan lemau tan, Pak. Yang kepengah orang fakir. Makanya harus ada saksi 3 orang kata Rasulullah yang mengatakan bahwa rajulun sidat. Ini orang sangat butuh. Maka halal makanan itu untuk dia. Tetapi kebalikannya kata Rasulullah. Laqad asabat fulanan faqah. Ini saksi tadi mengatakan benar si fulan sudah fakir. Ya, apa maksud fakir? Fakir beda dengan miskin. Fakir itu dia butuh 10. Tetapi yang dia dapat apa? Dia dapat 5 atau 4. Bahkan kurang lagi 3. Itu fakir. Dia butuh 100.000 tapi yang ada sama dia 30.000. Atau 40.000. Hansip. Tapi kalau miskin, dia butuh 10, tapi yang cuma dia dapat 7 atau 6. Mentemai 7 atau 6 itu miskin. Ya. Dia butuh 100.000, tapi yang dia dapat 60.000 itu miskin. Tapi fakir di bawah itu lagi. Tapi harus ada saksi, Maka Rasulullah mengatakan, fahallat lahu mas'alah. Halal dia meminta-minta. Halal, Pak. Dan makannya juga halal. Hatta yusiba qiyaman min aisin. Kapan dia berhenti minta-minta? Ketika yang dia minta-minta tadi sudah mencukupi. Nyampe laki-laki. Lun hana lun pajoh bunyo hana lanyo. Oh, kajutnyo kabere. Be laki-laki, Pak. Maka Rasulullah mengatakan, fama siwahunna, selain yang ketiga hal tadi, ya yang ketiga hal tadi, Pak. Mendamaikan orang lain. Kemudian yang kedua musibah, bencana. Yang ketiga dia fakir dengan syarat 3 orang saksi. Selain daripada 3 itu, minal masalah ya kabisah suhtun, haram. Meminta haram, memakan makanan itu juga haram. Suhtun yakuluhu sahibuhu suhtan. Bahkan dia memakan hasil minta-mintanya haram kata Rasulullah SAW. Haram. Jadi makanya kalau tidak ada 3 hal baik dan laki-laki bandung. Tapi kalau ada 3 hal ini dibolehkan oleh Rasulullah dan dihalalkan. Sampai ketiga hal ini tidak ada lagi, Pak. Ya, sampai uang dia sudah habis, sudah cukup, mencukupi, Pak.
hutang yang dia pinjam pada orang lain untuk diberikan kepada orang lain yang berhutang juga. Pernah kerjakan tu orangnya? Hana. Atau kita cukupkan saja. Tunggu saya lihat ini mungkin ada hadis Oh ya, satu hadis lagi, ini pendek hadisnya, Pak. Apa sabda Rasulullah SAW? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini penutupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'alan nas, barang siapa meminta-minta, takathuran, untuk memperkaya diri. Yang gebelak-laki untuk perkaya diri, yang kekempoi jupeng. Oh nya golong sip untuk beli kendaraan roda dua laki lah. Oh hansip untuk belinya, untuk beli villa ataupun laki lah. Man sa'ala an-nas takasuran fa innama yas'ala jamran. Sama dia seperti meminta-minta bara api neraka. Nyan bara api. Gemelake ke pedang rumah nyan bara api rumahnya, Pak. Nyan bara api neraka. Wal yadul ulya hiya munfiqah. Orang yang memberikan nafkah itu, memberikan infak itu adalah tangan yang di atas. Wasuflah hiyalah disailah. Yang paling rendah itu adalah peminta-minta. Maka minta-mintalah sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana kebutuhan itu yang 3 tadi, Pak? Selain dari 3 tadi, maka haram minta-minta dan haram memakan hasil daripada meminta-minta itu. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.